Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran 5. Beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari ini cerah, esok cuaca hujan, bahkan cuaca dapat berubah-ubah dalam sehari. Sore ini, Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Nah, pada halaman 102 itu ada bacaan apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh kita tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Nah, dari bacaan tersebut dapat saya simpulkan bahwa kita harus bisa menyesuaikan dengan cuaca ya. Ketika cuaca panas, maka kita pakai baju yang sedikit tipis atau mungkin baju yang bisa menyerap keringat. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Lani atas informasinya. Jadi, apa saja inti berita tersebut, Lani? Mari kita susun bersama informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Bacalah dengan teliti teks berita yang diberikan. Nah, di sini ada bagan, kita akan mengisinya ya. Dapatkah kamu menyusun informasi dari berita yang didengar oleh Lani? Bacalah sekali lagi teks berita yang diceritakan Lani. Diskusikanlah dengan temanmu. Lalu, susun informasi yang kamu peroleh dari teks berita tersebut. Tuliskan informasi tersebut pada tempat yang telah disediakan. Di sini saya akan memperbesar ya, agar tulisannya lebih jelas. Pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Pada berita tadi ada dua cuaca, yaitu cuaca panas dan cuaca hujan. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu cuaca panas. Ketika cuaca panas, itu akan mempermudah manusia dalam menjemur pakaian dan tubuh berkeringat. Ketika cuaca panas, pakaian dapat menyerap keringat atau tipis. Nah, sebaiknya kita memakai pakaian yang dapat menyerap keringat atau pakaian tipis. Lalu ketika cuaca hujan atau dingin, tanah menjadi basah. Suhu udara sangat dingin. Pakaian tebal agar tidak kedinginan. Nah, kita harus memakai pakaian yang tebal agar tidak kedinginan. Udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Beni memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti.
Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Pernahkah kalian bermain lompat tali? Nah, sudahkah kamu mengamati gambar di halaman sebelumnya? Tuliskan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nah, pada halaman 104 itu dapat kita lihat bahwa Siti, Edo, Beni, Udin, dan teman-teman itu memiliki sikap bersatu ya, saling tolong-menolong. Lalu kita akan menulis di sini, bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekolah sangat penting agar dapat menimbulkan sikap saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, mewujudkan kerukunan, dan menimbulkan sikap saling tolong-menolong. Nah, itu bisa kalian jawab pada halaman 105 pada kotak tersebut ya. Lalu, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar tapak gunung. Kalau di rumah saya ini namanya gejlek ya. Hari sudah makin sore, cuaca masih tetap berawan. Siti dan teman-teman selesai bermain. Mereka akan kembali ke rumah. Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tapak gunung yang hendak dihapus. Kotak-kotak itu mengingatkan tentang materi pecahan yang dipelajari di kelas. Amati pecahan-pecahan yang terbentuk dari kotak berikut. Nah, di sini ada 1. Lalu 1 dipotong menjadi setengah atau 1/2. Dipotong lagi menjadi 1/4 atau 1/4. Dipotong lagi menjadi 1/8 atau 1/8. Nah, dari kotak ini mana yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah 1. Nah, kita nantinya akan mempelajari tanda lebih dari atau kurang dari. Kemarin kita sempat mempelajari hal tersebut. Di sini saya akan mengulangi kembali. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung membedakan dua tanda ini. Nah, yang pertama itu tanda lebih kecil, yang kedua lebih besar. Nah, di sini kalian bisa menarik 1 garis di depannya. Seperti ini. Seperti huruf K ya teman-teman. Nah, kalian bisa menyebutnya itu lebih kecil. Kecil. Diawali dengan huruf K. Lalu ini kita tarik garis seperti huruf B ya. Nah, kita bisa menyebutnya lebih besar. Besar diawali dengan huruf B. Kurang lebih seperti itu. Mari kita kerjakan soalnya. Dari 1/2 dan 2/2 mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Ada yang tahu? Nah, dapat kita lihat pada gambar ini 1/2 lebih kecil daripada 2/2. Lalu soal nomor 2. 1/4 titik-titik 2/4. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Kalian dapat melihat gambarnya. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Ya, 1/4 itu lebih kecil daripada 2/4. Soal nomor 3. 1/8 titik-titik 3/8. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Jawabannya lebih kecil. Jadi 1/8 lebih kecil daripada 3/8. Dapat kita lihat di sini bagiannya memang 1/8 ini lebih kecil ya daripada 3/8. Lalu soal terakhir.
2/8 titik-titik 4/8 kira-kira lebih kecil atau lebih besar? Ada yang tahu? Ya, ini adalah lebih kecil. Jadi 2/8 lebih kecil daripada 4/8. Di sini kalian juga dapat melihatnya. 2/8 hanya segini saja warna hijaunya. Kalau 4/8 ada segini warna hijaunya. Lebih besaran 4/8 kan teman-teman? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dapat disimpulkan bahwa untuk pecahan dengan penyebut yang sama, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Nah, mungkin teman-teman sedikit bingung dengan kata-kata ini. Pada pembelajaran berikutnya, saya akan membahas lebih detail tentang kata-kata ini. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menyusun informasi tentang cuaca. Yang kedua, menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Yang ketiga, menyajikan perbandingan dua pecahan dengan benda konkret. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.